Sobat Kairos yang terkasih dimanapun saudara berada, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman, petunjuk bagi kita untuk menjalani hari-hari kita. Nats yang ditetapkan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian isinya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh salah memahami. Kita tidak akan mungkin bisa menyelami bagaimana kasih anugerah Allah. Ukuran itu ada pada manusia terkait tentang panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya. Semua yang boleh diukur adalah hal yang memiliki nilainya tersendiri. Tetapi lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa tugas kita sebagaimana dalam doanya adalah supaya kita bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Ini bukan tentang individu tetapi komunitas. Jika ini hanya tentang pribadi, maka dia akan cukup dengan apa yang dia dapatkan. Tetapi setelah kita bersama-sama, di sanalah kita semakin menyadari betapa dalamnya dan betapa luasnya tentang bagaimana kasih Kristus itu. Tetapi kita boleh memakai hal yang terjadi di dalam perjanjian lama. Kepada Abraham dikatakan supaya Abraham mengukur lebar dan lainnya. Dan di dalam kitab Wahyu kita melihat tentang ukuran-ukuran. Di dalam perjanjian lama istilah tentang mengukur itu juga dipakai terkait tentang bagaimana kasih Allah itu akan dinyatakan. Tetapi ketika kita melihat tentang hal itu, kita melihat tentang sebuah kepastian terkait tentang bagaimana dia akan memilikinya. Kita pada akhirnya akan memiliki kelimpahan itu karena kebersamaan kita sebagai orang-orang kudus. Kekudusan itu menjadi loncatan kepada pemahaman tentang teks ini, bahwasanya Allah itu akan menyatakan bagaimana kasih yang sesungguhnya ketika kita memahami tentang arti kebersamaan. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus juga mengatakan dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Apa yang menjadi kelebihan Yesus Kristus? Kelebihan Yesus Kristus adalah dia memiliki kasih yang melampaui siapapun. Manusia memiliki kasih, yes, tetapi manusia memiliki kasih yang terbatas. Itu mengapa dalam tata bahasa Yunani ada istilah penggolongan tentang kasih. Ada kategori-kategori yang dikatakan di sana. Ada kasih agape, eros, storge, dan philia. Tetapi pada hakikatnya kasih yang diajarkan dalam Alkitab adalah kasih agape, kasih yang tertinggi yang tidak menuntut tentang balasan. Dan di sana ada pengorbanan. Itulah kasih yang seharusnya kita miliki. Dan karena Yesus Kristus memiliki kasih yang tidak dapat diukur, itu mengapa banyak orang yang salah memahami tentang salib Kristus. Kasih Kristus dinyatakan ketika ia disalibkan. Tetapi iblis telah mempengaruhi pikiran manusia dengan mengatakan, mungkinkah Tuhan menjadi manusia dan Tuhan disalibkan? Padahal yang ingin disampaikan Yesus Kristus, karena begitu besarlah kasih Allah akan dunia ini, ia memberikan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Mari bersama-sama hidup dalam kekudusan itu dan terus meminta kepada Tuhan supaya kita semakin memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus itu. Tuhan Yesus memberkati.